Ini bukan Apple Watch, melainkan BlinkMe B2. Inovasi baru dari sebuah 2,4 GHz wireless clip-on atau lavalier microphone dari Saramonic. The only wireless microphone yang make layar segede ini ya. Udah full touchscreen dan juga udah true color. Mungkin karena itulah kita dikasih fitur gonta-ganti wallpaper ya. Yang secara default itu udah ada beberapa wallpaper yang bisa kita pilih. Dan kita bisa customisasi menggunakan foto dari kita sendiri. Termasuk logo atau foto narsis kita bisa kita pajang di sini dan terus kita pakai sebagai identity. Fitur yang unik dan baru ya. Keren nggak? Ini kita unboxingnya outdoor, bukan rekayasa. Jadi saat itu juga kita pertama kali nyobain Saramonic BlinkMe B2. Apakah kita akan excited dengan produk ini? Dapat apa aja nih? Ada magnetic cold shoe adapter, 2 buah magnetic clip, 4 buah lempeng magnet, sebuah phone holder, dan unit utamanya yaitu sebuah receiver dan 2 buah transmitter. Ternyata masih ada ya di dalam kantong pouchnya, yaitu sebuah USB A ke USB C, sebuah kabel TRRS ke TRRS yang ukuran 3,5 mm, ya ini kabel audio ya. Terus dapat 2 buah fur windshield, ini buat tolak angin, dan 3 buah screen protector. Kita sebenarnya lagi di kebun raya Bedugul Bali buat bikin foto dan video prewedding klien. Karena itulah kita unboxingnya outdoor, sekalian nyobain Saramonic BlinkMe B2 ini dipakai di HP buat bikin BTS shot. Transmitternya aku pakai di baju menggunakan lempeng magnetnya, bukan yang magnetic clipnya ya. Kesan pertama, feel-nya agak berat ya di baju. Tapi dengan banyaknya fitur yang ditawarkan Saramonic di wireless mic ini, ya worth it sih. Oke, sekarang aku lagi nyoba Saramonic BlinkMe B2. Kita pakai buat foto prewed. Magnetnya melekat sangat kuat, tapi tetap aja ada rasa was-was bakal jatuh kalau transmitternya kesenggol tangan, strap kamera, dan tas lempang misalnya. Cising banget properti keris itu. Ada keris. Abu dan tuh. Apa? Abu. Belok. Nyender. Enggak ada. Ngarah ke sini ya gitu. Ya tahan. Kipasnya mau dibuka. Itu kamarnya udah bener emang gitu ya? Ininya. Oh ya emang gitu ya. Seperti biasa foreground bungkus rokok. Coba Nopik lihat ke sini. Ya gitu. Suka fotoan? Enggak. Masa? Kalau berdiri itu selalu satu kaki depan. Ini ya. Tukar coba. Nah, itu dah. Suka foto yang flat atau yang happy senyum? Flat ya? Bagus lah. Nah, segitu dah. Orang gini muka dia model kok deh. Bener kok. For your information, brand Saramonic lumayan melekat di hati aku. Karena telah menjadi brand yang aku pilih saat pertama kali membeli sebuah wireless 2,4 GHz microphone. Mic Saramonicku yang pertama itu adalah the famous Saramonic Blink 500 B2. Siapa sih yang nggak tahu microphone ini? Taulani TV aja pakai. Dan kalau nggak salah, Blink 500 B2 ini udah sempet aku bikinin videonya ya, penggunaannya, tesnya. Buat yang penasaran kalian bisa search aja di YouTube channel ini. Coba sini dulu berdiri. Berdua. Ci kamu masih di Tompek. Ci di kanan, selalu di kanan sini. Nggak, aku nyari gini dulu. Diam aja dulu. Majuin sini. Stop. Sing kerisnya biasa Den. Kita. Kalian saling lihat. Sekarang lihat ke sana, ya. Ya, tahan. Bagus. Lihat ke sini berdua.
Ntar aku bikin video. Novi dari ngelihat ke bawah sini dulu, baru ke sana. 1, 2, 3. Gitu dah, tapi pelanin ya. Sampai pas 1, 2, 3, kamu masih. Santai aja, 1, 2, 3. Dia noleh kamera sih, Pak, ulang. Dia noleh kamera tadi. Blinkme B2 memiliki desain yang beda, unik, dan inovatif di kedua transmitter dan di receivernya. Receivernya ini sekaligus berfungsi sebagai charging dock untuk kedua transmitternya. Saat tertembak kayak gini, receivernya itu ngecas kedua transmitternya. Daya tahan baterai transmitternya itu katanya 8 jam, sedangkan receivernya mampu bertahan hingga 24 jam. Mungkin karena layar yang besar dan lumayan terang di transmitternya ini bikin rada boros baterai ya. Nah, saat fitur onboard recordingnya aktif, daya tahan baterai transmitternya itu jadi lebih pendek, yaitu hanya di 5 jam saja. Transmitternya menggunakan layar 1,3 inch dengan bahan kaca yang bernama Panda Glass. Udah bukan Gorilla lagi ya, sekarang Panda. Sedangkan receivernya menggunakan layar 0,96 inci dengan lapisan AF coating namanya. Ini gagah loh. Iya. Tapi kalian duduk kayak gini aja sih. Tapi kotor nggak ya? Nggak apa-apa. Enggak, ntar masalah shoot selanjutnya. Jelas balik. Coba yuk. Gini. Kan celu enggak, celu tumbal. Gitu dah, kamu ya bener. Nah, biasa gitu ke. Gagah tapi bikin. Nah. Mantap. Sampai arah sana. Kamu sana. Kenapa? Enggak, emang bisa. Enggak, boleh deh tangannya turun. Lebih deketin mungkin tangannya, Kak. Tapi beneran biar terlihat nyandar dong. Nah, itu bagus. Pek, bisa geser kanan bindik, Pek. Hop, stop. Swing lurus. Gitu. Ini lurusan. Mbak saling lihat. Coba arah misah lagi ke atas sedikit. Enggak, jangan terlalu ke arah sini, Novi. Naik ya, tahan. Merem. Ngidam Ci, Pe. Sambil senyum ya, meremnya. Nah, kalian udah denger kan tadi suara dari Blinkme B2 ini terhubung ke handphone. Kalian nilai sendiri ya gimana kualitas suaranya. Selanjutnya aku mau bahas tombol fisik kuning yang ada di sini ya. Ini terlihat jelas sekali. Dan tombol ini digunakan untuk hidupin atau mematiin noise reduction-nya. Nah, saat aku pencet, itu di sini ada tulisan NR di displaynya ya. Itu artinya noise reduction-nya lagi aktif. Nah, gimanakah suara mic ini setelah noise reduction aktif? Oke, ini tes noise reduction. Di bawahku ini ada pasar yang lumayan bising. Namanya juga pasar. Ini noise reduction-nya belum aktif ya. Gimanakah suaranya? Cek tes 1, 2, 3. Nah, sekarang aku mau aktifin noise reduction-nya. Di sini ada tombol kuning. Tinggal pencet sekali, ada logo NR di sini. Dan sekarang kalian bisa dengar gimana suaraku saat noise reduction-nya aktif. Apakah suaranya kayak robot seperti wireless microphone brand lain yang udah aku coba yang ada fitur noise reduction? Semoga suaraku ini jelas dan nggak kayak robot tentunya. Pasar Banyuasri, ini pertama kali sih pasar ini ya. Ini pasar di kabupatenku.
yang udah baru, cuman baru pertama kali kesini. Gimanakah suaranya? Di sana ada pisang, ada apa lagi? Ada buah-buah segar dan buah-buah dada lainnya ya. Banyak berkeliaran. Ada mangga. Ada suara motor keras sekali, apakah masuk? Nanti kita dengar ya. Di pas ngedit kita dengar gimana hasilnya. Dan di sini juga anginnya lumayan berasa ya. Harusnya pasang wind muff-nya. Cuma aku tes tanpa wind muff aja dulu. Ya, ini noise reduction masih aktif. Sekarang noise reduction-nya mati. Kalian bisa bandingkan, kalian bisa dengar langsung gimana suaranya. Untuk settingan noise reduction, Saramonic memberikan kita keleluasaan untuk memilih kualitas audio yang biasa atau yang lebih bagus di HD 48 kHz. Nah, saat dipasang kayak gini itu cocoknya lempeng magnet kita pakai. Selain itu kita dikasih juga magnetic clip-nya. Kalau magnetic clip kayak gini masanya. Yang menggunakan lempeng magnet, kalau kita copot ini lempengnya jatuh dong. Kalau yang ini kan nyantel di baju kita. Terus tinggal dekatkan. Ini magnetnya lumayan kuat ya. Nah ini, karena transmitternya lumayan berat, dia jadi agak jatuh gitu ya. Enaknya sih dipasang di tengah gini ya. Jadi walaupun transmitternya berat, ini masih bisa tetap nahan. Kalau di kantong itu rada melorot. Nah, walaupun mic ini sifatnya itu udah omnidirectional ya, jadi dia ngerekam sekitaran ini berbentuk lingkaran. Tapi ada baiknya saat nempel itu lubang mikrofonnya ini kita arahkan ke mulut si pembicara, ke atas kayak gini. Ya biar maksimal aja ya. Oke, ini tes jarak Saramonic Blink-Me B2. Jaraknya berapa nih? Sekitar 2 meter ya. 2 meter. Aku mau tes sampai di ujung sana ya, sambil memunggungi. Kalian dengarkan saja nanti suaranya. Ini memunggungi, apakah terdengar? Apakah terdengar? Semoga masih terdengar. Aku jalan aja. Ya, ini jaraknya berapa nih? Jauh banget lah. Ini tempatnya setengah indoor, setengah outdoor. Kita masih jalan. Ini aku masih jalan menjauh dari kamera. Ini adalah pasar Banyuasri yang baru. Dulunya ini pasar tradisional. Cuma sekarang dimodif jadi pasar yang lebih modern ya. Terus ini area parkirnya di rooftop, tapi masih belum kepake ya. Kebanyakan mobil masih di bawah parkir. Ya, ini sampai di sini. Suaranya apakah masih terdengar? Nanti kita cek di editing. Kita cek videonya nanti ya. Kita cek videonya nanti. Selain ada fitur kita bisa gonta-ganti wallpaper, fitur andalan dari mikrofon ini adalah kemampuan Smart Onboard Recording. Jadi masing-masing transmitternya ini sudah dilengkapi dengan 8 GB internal memory buat nyimpen hasil rekaman kita. Dan mampu merekam selama 22 jam kalau kita pilih settingan sample rate di 48 kHz dengan bit depth 16 bit. Dan bisa merekam hingga 15 jam kalau kita pilih settingan sample rate di 48 kHz dengan bit depth 24 bit. 24 bit tentunya lebih bagus dan lebih fleksibel saat editing daripada 16 bit. Zoom H5 aja itu maksimal bit depth rekamannya juga di 24 bit. Coba di ini. Ya, ini. Sandal. Sandalnya bu? Enggak lagi ini main jainnya. Sandal ya? Apa enggak? Sandal. Kalau kamu rebahan di pundaknya dia bisa nggak? Ini. Jangan ditamparin banget. Oh, tinggi soalnya kamu ya. Yang pergi, yang foto. Ya, enak kali lightingnya. Noleh ke dia. Ya gitu. Deketin, cium rambutnya deh. Tahan. 1, 2, 3, lihat kameraku. Ulang tompel lihat Novi. Lihat Novi.
Oke, 1, 2, 3. Lewatin aja. Oh, lewatin ya. Nah, fitur onboard recording yang terpisah yang ada di tiap transmitternya ini sangat penting dan berguna banget. Karena wireless microphone 2,4 GHz seperti ini itu akan rentan terhadap gangguan sinyal, apalagi saat kita pakai di kerumunan orang yang lagi banyak ada interferensi sinyal, mereka bawa smartphone dan device lain yang menggunakan wifi, atau saat ada benda atau tembok bangunan yang menghalangi, itu bakal keganggu sinyal 2,4 GHz. Jadi keinget dulu saat aku pakai Saramonic Blink 500B2 di sebuah wedding, itu parah banget putus-putusnya. Walau jaraknya itu kayaknya nggak begitu jauh, masih 10 hingga 20 meter lah ya. Ya mungkin keganggu sinyal dari smartphone yang dibawa para tamu saat wedding itu. Jadi niat aku yang pengen bikin backup audio dengan nempelin wireless mic-nya di mempelai pria dan di pasturnya itu pupus sudah, karena udah putus-putus hasil rekamannya. Oh ya, aku sempet bingung cara ambil audio dari transmitternya. Kan kedua transmitter ini bisa rekam onboard karena udah memiliki 8 GB memori. Ternyata caranya itu transmitternya harus kita tempelin dulu ke receivernya. Setelah kita tempelin, baru kita colok ke komputer kita menggunakan Type-C jack yang ada di sini. Itu baru bisa kedetek sebagai external disk di komputer kita yang ada audio hasil rekamannya. Lalu tinggal kita copy dan paste aja. Nah, ini dia tampilan layar dari receivernya ya. Ini sudah mendukung touchscreen. Kalau dari kiri nggak bisa, dari bawah juga nggak bisa. Ini bisanya hanya dari atas. Nah, menu yang pertama itu recording mode. Itu bisa dipencet lagi, terus geser kiri kanan untuk milih ini mode recordingnya ya. Safety channel, mono, stereo. Nah, aku pilih mono aja. Untuk baliknya swipe atas lagi. Terus kita swipe ke kiri, itu selanjutnya ada RX gain. Nah, saat di menu RX gain itu ada, kita bisa ubah gainnya menggunakan tombol plus minus yang ada di samping nih ya. Itu aku taruh di 0 decibel aja. Selanjutnya geser ke kiri, itu ada transmitter gain. Jadi kedua transmitter ini kita bisa kontrol juga ya dari receivernya untuk gainnya. Ini aku biarin di 0 aja secara default. Terus settingan display. Nah, ini display untuk receivernya. Kita bisa pilih itu power saving, jadi nanti dia mati, atau always on, dia akan on terus. Ini power saving aja. Selanjutnya ada tombol setting ya, ini yang terakhir. Di setting ini ada sub menu lagi, ini untuk pairing. Kalau kita mau pairing, ini nggak tahu ini tombol yang di kanan segitiga ini fungsinya apa ya. Pairing, terus brightness layar ini. Nah, ini full brightness, taruh di full aja. Terus language, bahasa English dong. Terus reset version. Nah, ini serial numbernya, certification info. Nah, itu yang terakhir ya. Nah, untuk di receivernya ini ada swipe dari atas, menunya kayak gitu. Terus swipe dari bawah. Swipe dari bawah ini ada banyak. Untuk balik bisa swipe atas lagi, atau pencet misalnya dari sini, pencet tombol record itu ke menu utama. Nah, yang swipe dari atas ini kayaknya jalan pintasnya aja ya ke menu yang lebih advance yang swipe dari bawah itu. Ini ada apa namanya? Always on atau power saving. Atau pakai timer custom. Terus yang ini
Settingan utamanya itu ada pair, language, date, time, reset, version, certification info yang mirip ya dengan yang di receivernya. Tombol backnya ada di atas tuh. Terus yang ini kita bisa nge-mute ya dari receivernya, ini tombol mute-nya. Terus yang ini tombol record. Kalau kita pencet itu ngerekam ke onboard-nya. Kalau mau stop record ya tinggal pencet itu udah ke stop record. Nah, yang menu swipe dari bawah, yang pertama itu ada onboard recording. Di dalamnya ada submenu, ada recording protection. Ini mau kita on-in. Kalau ini on, nanti otomatis saat dilepas dari receivernya, dia akan otomatis ngerekam, bikin recording protection. Sebenarnya fitur ini bagus ya, saat cepet-cepetan biar nggak lupa kerekam. Nah, di bawahnya ini auto recording. Nah, saat yang ini diaktifkan, baru onboard recordingnya otomatis akan ngerekam gitu. Nah, ini pilihan bit depth onboard recordingnya. Aku pilih 24 ya, yang tertinggi. Terus kita swipe ke atas lagi, itu ada noise reduction, HD noise reduction. Swipe ke atas lagi, ini transmitter gain. Jadi gainnya ini bisa kita ubah. Cara ngubahnya gimana? Oh, tinggal geser, tinggal swipe kiri kanan ya. Itu bisa sampai plus 12 decibel. Nah, ini touchscreen-nya jangan kalian bayangkan ini kayak di handphone atau smartphone kita ya. Masih kadang nyangkut lah ya. Belum perfect banget. Nah, kalau minusnya ini bisa sampai minus 12 decibel. Selanjutnya ini brightness ya, brightness layarnya. Display always on atau auto screen off atau power saving. Power saving ini brightness-nya turun sendiri, always on dia hidup terus. Terus auto screen off kita tentuin nih berapa menit. Kayaknya auto screen off dengan custom timing kayak gini ya yang bakalan kepake menurut aku ya, 5 menit aja lah. Saat nggak kepake dia layarnya mati biar agak irit baterai ya. Terus settingan utama seperti yang di receivernya ya, mirip ya. Udah habis, kita kembali ke menu awal dengan swipe atau pencet tombol power sekali. Receiver dari mic ini bisa ngeluarin audio barengan melalui lubang 3,5 mm audionya ini dan port Type-C-nya. Jadi dengan adanya fitur ini kita bisa menghubungkan receiver mic ini ke dua recording device. Audio output pertama itu bisa kita hubungkan ke kamera ya. Terus yang satunya lagi kita bisa hubungkan ke komputer buat kebutuhan live streaming misalnya. Jadi sangat fleksibel banget penggunaannya ini. Fitur ini jarang banget dan belum pernah aku temuin di brand lain ya. Dan kalau pengen split audio outputnya, biasanya aku akalin menggunakan kabel splitter audio. Selain itu, di bagian tengah ini juga ada satu lagi lubang 3,5 mm. Ini untuk kebutuhan audio monitoring yang real time, no latency, itu bisa monitoring menggunakan headphone. Nah, untuk ganti wallpapernya, aku udah sempat masukin beberapa wallpaper ya, yang buatan sendiri, custom. Jadi saat di main display kayak gini, ini pencet atau tap tahan. Nah, ini kita scroll ke atas dan ke bawah. Scroll dari bawah ke atas itu ini adalah default wallpapernya ya. Kalau kita nambahin wallpaper bawaan itu ada di atas ya. Jadi scroll dari atas ke bawah. Disinilah foto custom kita ya. Ini logo Frameable. Oh ya, aku lupa nyebutin ya. Kalau angka ini ya, ternyata adalah jam ya. Jadi selain sebagai mikrofon, ini bisa berfungsi sebagai jam. Coba ini dibikin strapnya ya, jadi bisa dipakai di tangannya kayak smartwatch gitu ya. Harusnya dia bikin strap yang ada magnetiknya juga, biar ini bisa nempel. Terus bisa jadi jam tangan ya. Nah, di sini aku coba ganti wallpaper yang custom ya, jadi swipe dari atas ke bawah. Nah, kita akan bahas untuk Saramonic app-nya ya. Jadi aplikasi untuk Android dan iOS kayaknya ada. Kalian search aja ya Saramonic. Nah, ini dia ikonnya kayak gitu. Ini udah aku download ya. Tinggal open aja. Nah, saat buka aplikasinya itu nanti kalian pairing aja sendiri ya. Yang penting Bluetooth-nya hidup. Bring me device management. Ini aku udah connect. Aku pencet itu ya. Nah, ini aku mau tunjukin ya. Aku coba tambahin foto misalnya yang di transmitter 2 nya ya. Transmitter 2 itu yang mana ya? Oh, ternyata ada nomornya ya di sini, 1 dan 2. Berarti transmitter 2.
Nah di sini aku tunjukin gimana cara nambahin foto aja ya. Jadi di atas kiri ini ada custom wallpaper. Kita pencet itu select from album. Jadi kita bisa pilih foto yang manapun. Misalnya ini aku pakai tuh istriku. Next, apply. Mungkin karena koneksinya Bluetooth ya, jadi agak lambat ya. Udah terupload, baru apply. Oh ini baru ya transferring filenya ternyata. Jadi tadi tuh mungkin mengconvert biar fotonya lebih kecil ya, gambarnya lebih kecil ukurannya. Ini baru dikirim ke transmitternya. Di aplikasinya tulisannya error, tapi di sini ke apply langsung ya. Ya masih ada bug ya di aplikasinya. Ini jadi keren banget ya auto recordingnya. Jadi saat aku lepas transmitternya dan dia hidup, turn on, ya kalian bisa lihat di sini ada icon merah. Di sini juga ada. Transmitternya ini otomatis ngerekam ya. Ini dia sudah ngerekam nih. Keren banget sih buat safety, jadi biar nggak kelupaan ngerekam atau saat ada masalah transmisi sinyal ke kamera, ini bakal ngebantu banget sih auto recordingnya. Cuma ya ingat ngapusin filenya aja kalau kebanyakan ya. Kalau kebanyakan dan itu memorinya cuma 8 GB. Sorry banget kalau videonya kepanjangan ya. Semoga teman-teman betah nontonnya. Untuk kualitas suara mentahan dari Saramonic Blink Me ini menurut aku sedikit lebih bagus, lebih tebal dan lebih crispy dari brand lain yang sudah aku coba. Dan kualitas audionya akan tambah bagus lagi, lebih jernih lagi kalau teman-teman rekam onboard di masing-masing transmitternya kayak gini. Karena bit depth yang kita dapatkan akan lebih besar. Nah saat video ini dibuat, harga Saramonic Blink Me B2 ini harganya sekitar 3,7 jutaan. Untuk link pembeliannya aku taruh di deskripsi ya. Yay, it's a wrap. So thank you for watching and see you on the next video.